Di penghujung tahun genap 2022 ini, bumi Nusantara dihadapkan dengan musibah yang beruntun. Bumi diguncang gempa hebat, banjir bandang menerjang di mana-mana, dan gemuruh letusan Gunung Semeru yang terulang kembali. Satu hal yang menarik bahwa di antara ragam serat Jangka Jayabaya, salah satunya bercerita tentang Syekh Subagir dan peranannya membangun peradaban bangsa di tanah Jawa. Konon ada sebuah perjanjian antara Sabdo Palon sebagai pamomong atau danyang gaib di tanah Jawa dengan Syekh Subagir sebagai penyebar agama Islam generasi awal di Jawa ini. Tersebutlah kisah tersebut dalam tulisan latar kuno yang diperkirakan ditulis oleh Kanjeng Sunan Derajat atau setidak-tidaknya oleh murid beliau. Bagaimana dan lantas apa sajakah syarat yang harus dipenuhi oleh Syekh Subagir tersebut? Mari simak ulasan selengkapnya hanya di Radius Terkini. Nama Syekh Subagir sudah tak asing lagi bagi sebagian besar masyarakat Jawa. Beliau dikenal sebagai orang yang berhasil menumbali Pulau Jawa yang terkenal angker dan wingit. Beliau juga berhasil bernegosiasi dengan Danyang Jawa, sang pelindung gaib tanah Jawa, untuk menyebarkan Islam di Jawa dengan beberapa syarat. Di dalam kitab Musalar diceritakan bahwa pada masa dahulu Pulau Jawa terkenal sangat angker dan kondisinya tak karuan. Pengaruh magis di tanah Jawa masih begitu kuat, di mana banyak jin dan setan menghuni setiap sudut tanah Jawa yang saat itu masih berbentuk hutan belantara. Suatu hari Sultan Turki saat itu, yaitu Sultan Muhammad, mendapat petunjuk untuk melakukan penyebaran Islam di Pulau Jawa. Maka diutuslah rombongan para alim ulama untuk mendatangi Pulau Jawa guna syiar Islam. Sayangnya hampir seluruh rombongan tersebut tewas dikarenakan perbuatan para lelembut penduduk tanah Jawa yang tidak mau menerima ajaran Islam. Mendengar kegagalan utusan yang dikirimnya membuat Sultan Muhammad sedikit gusar. Akhirnya ia pun memerintahkan seseorang yang terkenal alim, ahli ruqyah, memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan dunia gaib, serta memiliki keahlian dalam membabat tanah yang angker. Dialah Syekh Subagir yang memiliki nama asli Syekh Tambuh Ali bin Syekh Bagir, lelaki yang berasal dari tanah Persia atau yang sekarang lebih dikenal dengan negara Iran. Setelah mendapat perintah Sultan, Syekh Subagir langsung berlayar ke Pulau Jawa. Namun sebelum sampai ke Pulau Jawa, beliau terlebih dahulu mampir ke Praja Keling, sebuah daerah yang diduga terletak di India. Sesampainya di Pulau Jawa, Syekh Subagir langsung menuju ke Gunung Tidar, Magelang, Jawa Tengah, yang diyakini sebagai titik pusat dari tanah Jawa.
Di puncak Gunung Tidar, Syekh Subakir memasang tumbal berupa batu hitam yang sudah dirajah. Batu tersebut dikenal dengan nama Aji Kolocokro yang mampu menetralisir daya magis negatif dari bangsa jin. Selama 3 hari 3 malam, batu tersebut mengeluarkan hawa yang sangat panas, sehingga membuat para lelembut terpaksa menyingkir ke Laut Selatan Jawa. Kegegeran di dunia gaib pun mengusik ketenangan Ki Semar Badroyono, sang danyang tanah Jawa yang selama ribuan tahun bertapa. Selanjutnya terjadilah adu kekuatan antara Syekh Subakir dengan Ki Semar selama 40 hari 40 malam. Sebab sama-sama kuatnya, akhirnya Ki Semar menawarkan sebuah perundingan kepada Syekh Subakir, yang mana menghasilkan sebuah perjanjian yang terkenal dengan sebutan Perjanjian Sabdo Palon. Syekh Subakir menyampaikan maksud kedatangan beliau ke tanah Jawa guna untuk menyebarkan agama Islam, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sebagai pamungkas agama Samawi. Kemudian Ki Semar pun memperbolehkan Syekh Subakir untuk menyebarkan agama Islam di tanah Jawa yang ia lindungi, namun dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh Syekh Subakir. Syarat pertama, penyebaran ajaran Islam tidak boleh dilakukan dengan cara paksaan, apalagi dengan jalan peperangan. Penyebaran Islam di tanah Jawa harus dilakukan dengan cara halus dan memberikan keleluasaan bagi penduduk Jawa untuk memilih masuk ke dalam agama Islam atau tetap meyakini kepercayaan sebelumnya. Yang kedua, akulturasi antara Islam dengan budaya Jawa dalam pendirian tempat peribadahan. Meskipun tempat peribadahan tersebut dari luar memiliki gaya asli Jawa, namun di dalamnya ajaran-ajaran Islam disebarluaskan. Yang ketiga, kerajaan Islam diperbolehkan berdiri di tanah Jawa, tapi raja pertama haruslah anak campuran. Maksudnya, orang tua sang raja memiliki campuran agama. Jika bapaknya Hindu, ibunya harus Islam. Namun sebaliknya, jika bapak Islam, ibunya harus Hindu. Yang keempat, tidak boleh mengubah orang Jawa menjadi orang yang kearab-araban. Biarkanlah padi tetap ditanam di sawah dan kurma tetap ditanam di padang pasir. Orang Jawa harus tetap menjadi Jawa dengan segala budi pekerti dan kepribadian asli orang Jawa. Jika orang Jawa sampai hilang Jawanya, 500 tahun lagi Ki Semar berjanji akan muncul lagi dengan membuat goro-goro besar di tanah Jawa. Syekh Subakir menerima keempat persyaratan yang diajukan oleh Ki Semar tersebut. Keempat persyaratan tersebut menjadikan Islam sebagai negara dengan penduduk beragama Muslim terbesar, karena cara penyebaran agama Islam yang dilakukan dengan cara yang baik dan tidak memaksa tanpa peperangan.